Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira dari kelas 8B. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari limas dan juga prisma. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang prisma. Jadi, setiap prisma itu dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen atau sama dan sebangun, yang artinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan sejajar. Baiklah, perhatikan lagi, ini ada gambar atau prisma yang saya buat. Nah, saya sudah meletakkan nama-namanya di bawah sini. Ini ada prisma segi 4, segi 3, dan juga ada segi 5. Nah, jadi dalam meletakkan nama untuk prisma ini tidak asal saja. Ini ada aturannya. Aturannya itu kita lihat dari alasnya. Contohnya seperti alas dari prisma segi 4. Nah, prisma segi 4 ini mempunyai alas yang berbentuk segi 4, maka dinamakan dengan prisma segi 4. Begitu juga dengan prisma segi 3, alasnya berbentuk dengan segi 3, maka dinamakan prisma segi 3. Dan juga yang sama juga dengan prisma segi 5, alasnya berbentuk segi 5, maka dinamakan dengan prisma segi 5. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Nah, ketiga gambar ini, garis atau bidangnya ini tegak lurus terhadap alas dan juga atasnya, sehingga ketiganya ini disebut dengan prisma tegak. Nah, berbeda dengan gambar seperti ini. Nah, gambar ini, yang nomor 4 yang saya tunjuk ini garisnya itu tidak sejajar antara alasnya dengan atasnya, sehingga ini disebut dengan prisma miring atau condong. Adapun ciri-ciri dari prisma adalah yang pertama, bidang atas dan bawah terbentuk dari bangun datar. Nah, yang kedua, rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Yang ketiga, rusuk tegak prisma sering juga disebut dengan tinggi prisma. Dan yang keempat, rusuk dan tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas dari prisma. Nah, sekarang kita telah selesai membahas tentang prisma. Dan dapat kita simpulkan bahwa prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berhadapan yang kongruen dan saling sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini merupakan beberapa contoh gambar limas. Nah, sama juga seperti prisma tadi, dalam memberi nama pada limas ini juga berdasarkan alasnya. Sama seperti ini. Ini merupakan 5 segi 4, 5 segi 5, dan juga ini merupakan 5 segi 3. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari limas. Nah, jadi nama limas itu ditentukan dari alasnya. Tadi ya sudah saya jelaskan. Terus limas beratur, yaitu limas yang alasnya berupa segi beraturan. Nah, yang ketiga yaitu limas itu dibatasi oleh sebuah segitiga. Nah, baiklah, sekarang kita sudah membahas tentang limas. Jadi, pengertian limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak sebagai alas, dan beberapa buah bidang terbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Oke, selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring prisma dan limas. Namun sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui dulu apa itu jaring-jaring. Nah, jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring dari sebuah prisma. Nah, apabila jaring-jaring ini disatukan atau digabungkan, maka dia akan membentuk suatu bangun seperti ini, yaitu merupakan prisma segitiga. Nah, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring limas. Nah, sama seperti prisma tadi, jaring-jaring limas itu merupakan bangun atau jaring-jaring yang saling terkait yang membentuk suatu limas, baik itu limas segitiga, segi 4, maupun segi 5. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring limas. Apabila jaring-jaring ini disatukan atau digabungkan, maka dia akan membentuk suatu bangun, yaitu bangun ruang, yaitu limas segi 4. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang prisma dan limas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.